Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Tegara Setiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis telah menjadi suatu sistem ekonomi yang besar dan sukses di dunia ini. Dalam sejarahnya, kapitalisme terbukti menjadi awal terjadinya transformasi ekonomi yang besar serta mampu membawa negara penganut sistem ini seperti Amerika Serikat meraih kejayaannya, terutama dalam bidang industri. Adapun beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari sistem kapitalis ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi dari sistem kapitalis ini dikendalikan sepenuhnya oleh pasar secara bebas dengan harga sebagai pemeran utama. Yang kedua, adanya kebebasan untuk mempunyai hak kepemilikan swasta ataupun pribadi sebagai dasar untuk melakukan transaksi. Hak kepemilikan ini merupakan salah satu fungsi terpenting dari kapitalis sehingga individu atau swasta dapat mengeksekusi ekonomi dengan bebas. Yang ketiga, terdapat tiga pemilik faktor produksi, yakni pemodal, tenaga kerja, dan juga pemilik lahan. Dalam kegiatan ekonomi ini, para pemilik modal akan mendapatkan profit atau laba, tenaga kerja akan mendapatkan upah, dan juga pemilik lahan akan mendapatkan hasil dari sewa. Yang keempat, adanya prinsip free entry dan exit barriers di mana tidak ada halangan bagi pelaku ekonomi untuk keluar masuk pasar. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis terletak pada peran pemerintah. Dalam sistem ekonomi kapitalis, peran pemerintah sangat terbatas, bahkan perannya diminimalisir. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah atau negara memegang peranan penting dalam perekonomian. Bahkan hampir seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh negara. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis terletak pada peran pemerintah. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, peran pemerintah sangatlah terbatas, bahkan perannya diminimalisir. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah atau negara memegang peranan penting dalam perekonomian. Bahkan hampir seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh negara. Yang kedua ada ekonomi, kelembagaan, dan sistem politik. Di dalam sistem politik terbagi menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan juga sistem politik otoriter. Sistem politik demokrasi dikenal sebagai sistem politik yang menganut kebebasan. Sistem politik ini jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan pasar, sehingga kapitalis dianggap merupakan kondisi yang penting untuk menuju kebebasan politik. Dan demokrasi sebagai sistem politik memberikan dua jaminan akan hal penting, yakni hak-hak politik dan juga kebebasan sipil. Akan tetapi kurang memberikan jaminan secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem politik otoriter berbeda dengan sistem politik demokrasi yang menganut kebebasan berpolitik. Sistem politik otoriter ini seakan-akan menjadi sebuah sistem politik yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Ciri-ciri yang sangat menonjol dari sistem politik ini adalah adanya sentralisasi atau pemusatan kekuasaan kepada satu titik, yaitu negara. Negara memiliki kewenangan yang mutlak atas rakyatnya. Sistem politik ini mengasumsikan bahwa negara dapat melakukan kontrol secara penuh terhadap segala aspek kehidupan serta dapat memaksakan rakyatnya untuk mematuhi segala aturan demi mencapai tujuan dan cita-cita dari negaranya. Ya, mungkin cukup itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi. Apabila banyak kekurangan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.